Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, atau dimanapun kalian berada. Pada hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat paper bag. Dan cara membuatnya ini sangatlah gampang, dan alat yang digunakan pasti ada di sekitar rumah kalian. Untuk mengetahui cara-caranya, tonton terus ya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada hari ini adalah yang pertama, ini namanya kertas karton Manila. Di sini saya menggunakan warna hitam, dan bila tidak memilikinya bisa disubstitusi menjadi kertas HPS maupun kertas kado pilihan Anda sendiri. Yang kedua, ini namanya kertas karton. Kertas karton itu lebih tebal daripada kertas biasanya. Lalu di sini adalah kain. Nah, kain ini adalah kain bekas dan yang saya akan gunakan untuk sebagai pegangannya karena dia lebih lembut untuk dipegang. Dan bahan alat-alat yang dibutuhkan adalah pensil, lem ubu cair, tidak wajib lem ubu cair, bisa diganti dengan lem kertas lainnya, gunting, dan juga penggaris 50 cm. Sebenarnya tidak wajib menggunakan 50 cm, tetapi lebih baik menggunakan yang seperti di video, kita ambil kertas karton manilanya dan kita potong dengan lebar 25 cm dan panjangnya 45 cm. Lalu kita akan ngambil 1 cm dari sebelah kiri saya. Dengan 1 cm itu kita menggunakan penggaris. Gunain penggaris ya guys biar lurus. Dan di sini aku lurusinnya pakai pensil, itu nggak masalah karena ntar bekasnya juga nggak akan kelihatan. Lalu kita ambil ujung yang satunya lagi, terus kita pasin gitu, jadi kita ngeliat kertasnya udah pas atau belum dan jangan sampai mencong. Nah kalau udah, kita ambil lem, terus kita isi bagian itu dengan lem UU. Kalau bisa yang banyak ya guys, jadi biar dia kuat gitu. Nah ini yang satu ujungnya lagi itu cuma taruh di depan garis, jadi jangan langsung ditempelin. Nah yang ada lemnya tuh yang ke sisi yang belum nggak ada lemnya. Nah itu pelan-pelan aja biar hasilnya rata dan juga kuat. Itu udah robek tapi nggak masalah karena itu nggak akan mempengaruhi sama sekali. Pas lagi kayak gini tetap ratain ya guys kertasnya biar gak mencong. Nah terus pakai penggaris untuk pakai tangan dulu, terus habis itu kita akan ambil penggaris dan ratain pakai penggaris. Dan di sisinya satunya lagi yang ada tekukan itu juga diratain pakai penggaris. Nah itu udah bekasnya nggak masalah karena kita bakal pakai. Nah di sisi yang bersih itu kita ambil 4 cm dari kanan kiri dari lebarnya gitu. Nah pakai penggaris guys biar akurat. Dan sekali lagi kalau ada itunya nggak masalah. Dan kalau bisa bikinnya itu benar-benar lurus, jadi hasilnya tuh ntar begini dia tegak, enggak mencong sana sini. Di garis aja nggak masalah. Itu pakai penggaris ya guys, itulah gunanya penggaris. Nah kalau udah pakai penggarisnya lagi, terus tekuk bagian yang 4 cm itu dengan penggaris. Jadi penggaris itu tugasnya untuk nahan gitu, nahan jadi benar-benar lipatannya akurat 4 cm. Pakai energi ya guys biar hasilnya maksimal. Nah kalau udah, kita akan ngambil lagi di bagian bawahnya dan kita akan ambil sekitar 8 cm ke atas. Nah ini tuh buat alasnya gitu loh, pakai penggaris guys, jangan lupa biar hasilnya bagus. Nah sama halnya di sini kita ambil 8 cm, terus habis itu taktiknya sama, ditekuk aja ke penggarisnya. Nah terus habis itu kita ambil di sisi bawahnya, kita buka gitu, terus habis itu kita bentuk kayak segitiga, terus diratain kedua sisinya. Nah kalau diratain pasti dia kayak rata gitu ya guys, jangan sampai ada yang ketekuk. Nah terus di sini tuh bagian si kertas yang lebih tebal itu dengan panjang 16 cm, lebarnya 6 cm.
karena kita mau bagian yang putihnya yang kelihatan, jadi ntar ngelemnya itu di bagian yang si abu-abunya, jangan di bagian yang putihnya. Nah di situ tuh pastiin panjang sama lebarnya tuh kayak muat ke dalam gitu. Nah dites dulu guys, jadi pastiin dia muat itu. Terus kasih lem di bagian abu-abu yang sampai satu sisinya itu kayak penuh lem gitu, jadi agak boros sih, tapi nggak masalah. Nah taruh sisi putihnya di bawah, terus si abunya itu dimasukin di atas, tempelin kertas yang harus dekat dan harus di tengah, terus kasih juga lem di bagian lem yang dibutuhkan. Nah terus taruh di situ, terus kasih lagi. Nah pastiin kalau bagian itu yang kena, dikasih lem. Dibiarin dingin, diratain, terus dibalik gitu. Terus kalau udah, kita tunggu diem gitu. Nah pakai penggaris ngambil lagi 2 cm untuk bagian atasnya. Di sini kita bukan buat nekuk, ini buat bagian bolongan talinya. Nah habis digaris, nah terus itu tuh kayak dimasukin ke dalam gitu. Nah di sini tuh susahnya itu aku lupa untuk bikin gede dulu, jadi dibikin gede itu kan lebih mudah. Nah ternyata susah juga. Hati-hati, jangan sampai lemnya itu sampai copot. Nah terus dimasukin ke dalam, cuman masih agak susah. Nah jadi solusinya adalah depan belakang tuh dikasih garis 2 cm, jadi kalian tahu markernya harus di mana. Nah ini dibikin lagi 2 cm nya pakai penggaris, jangan lupa. Nah masukin aja deh, itu kan jadi lebih gampang. Nah kalau udah guys, sekarang kita bagian buat bolongin talinya. Nah karena aku nggak punya pembolong yang kayak pancer gitu, dan pastiin dia rata gitu ya. Terus habis itu juga di garis-garisnya itu juga ditekuk-tekukin gitu, jadi ada bentuknya. Ini penting sih, jadi kalau punya paper bag bisa berdiri. Nah di sini kita pakai 3 kain. Ini aku masih betulin bentuk kayak gitu guys, jadi nggak kelihatan di kamera. Nah diratain lagi bagian, terus dibayangin aja mau taruh talinya di mana. Aku nggak punya spesifik. Nah terus karena aku nggak punya pancar, aku pakai gunting gitu. Nah ditandain gitu, pertama 1, terus itu kalau udah 1 udah bolong langsung aja keduanya. Kayak gitu lebih gampang dan nggak bahaya, tapi kurang bahayanya. Nah sama halnya keduanya, harus dua-duanya ya guys. Udah kayak gitu, sekarang tinggal ngambil kain yang tadi kita udah potong. Nah ini terserah kalian sih panjangnya mau seberapa. Aku juga potongnya nggak ngelihat berapa, yang penting kira-kira aja. Terus ujungnya tuh diikat biasa aja, diikat mati gitu. Nah kalau bisa beneran gedenya itu naik ke atas, jadi nggak ngambil banyak.
Nah kalau punya excess kayak gitu dipotong aja pakai gunting, terserah bentuknya gimana, yang penting digunting. Ya satunya lagi sama, masukinnya pakai gunting sama dengan hal yang sama, jadi bisa masuknya pas gitu. Nah ini lihat deh, aku tarik bagian bulat itu ke atas, jadi gak ngambil banyak. Nah sama halnya dengan yang satunya lagi. Hati-hati ya guys, takutnya kalau gunting kalian ketajaman, kalian punya tangan juga keikutan. Ini solusi kalau kalian gak punya pancar atau pembolong yang bulat-bulat itu. Tips dari aku adalah saat membuat ini adalah yang pertama, pas ingin membuat ini, pastikan